Ini adalah barang yang hampir di setiap rumah pasti ada, yaitu tabung gas LPG yang nanti fungsinya kita sambungkan ke bagian kompor lalu kita pergunakan untuk memasak. Tapi bayangkan kalau misalkan suatu saat nanti tidak ada tabung gas LPG atau bahkan harganya sudah benar-benar mahal. Jadi kita pasti akan sangat kesusahan sekali untuk memasak, teman-teman. Tapi jangan khawatir, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membuat kompor tanpa menggunakan gas LPG, tanpa menggunakan kayu bakar, dan tanpa menggunakan minyak tanah. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Kita nanti bisa memasak dengan sangat mudah sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah kaleng bekas. Untuk kaleng bekasnya tidak harus menggunakan bekas lem seperti ini ya. Dan kebetulan di sini saya mempunyai kaleng bekas lem dan ini saya beli dengan harga yang sangat murah sekali. Cuma Rp3.000 saja satu kaleng. Nah, ini supaya nanti penampilannya jauh lebih menarik, ini akan saya cat terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Setelah catnya mengering, langkah selanjutnya adalah kita tandai pada bagian atas kaleng. Bisa berbentuk kotak maupun berbentuk bulat. Setelah kita garis, langkah selanjutnya adalah proses pemotongan. Nah, karena saya menggunakan kaleng bekas lem dan bahannya itu mudah terbakar, di sini tidak langsung saya potong. Supaya lebih aman, di sini saya tambahkan air terlebih dahulu di bagian dalamnya untuk mengantisipasi agar tidak terbakar dan menghilangkan sisa-sisa gas yang ada di dalam kalengnya. Nah, bisa terlihat teman-teman, sisa lemnya masih lumayan banyak, jadi sangat berbahaya kalau misalkan langsung kita potong. Langkah selanjutnya kita garis juga pada bagian samping kalengnya, samping kanan dan juga samping kiri, depan maupun belakang, yang penting sejajar teman-teman. Untuk bentuknya pun bebas, bisa bulat maupun berbentuk kotak. Karena kaleng yang saya pergunakan ini sudah ada motif kotaknya, jadi saya lebih mudah untuk membuat garisnya ya. Jadi nanti akan saya potong berbentuk kotak juga seperti yang sudah ada pada bagian kalengnya. Setelah selesai kita potong semuanya, tinggal kita amplas pada bagian sampingnya agar tidak tajam. Jadi ini nanti akan kita fungsikan sebagai tungku, jauh lebih rapi daripada kita menggunakan tungku batu ya teman-teman. Ini jauh lebih rapi dan kotorannya nanti kalau misalkan ada kotorannya juga bisa kita angkat kemudian kita buang. Jadi jauh lebih praktis. Oke, langsung saja kita pergunakan alat ini sebagai kompor darurat teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya pindah di dalam ruangan dikarenakan di luar terlalu kencang anginnya teman-teman. Kemudian pada bagian atasnya ini bisa kita tambahkan penyangga kompor ya,
Untuk penyangga kompornya ini bisa menggunakan yang bekas saja, yang berbentuk bulat maupun yang berbentuk kotak ya. Ini sama semuanya, bisa dipergunakan semuanya. Di sini saya akan menggunakan contoh yang bulat saja karena ukurannya pas. Kemudian karena di dalam ini ukurannya terlalu lebar ya, terlalu tinggi, di sini bisa kita akali. Nanti kalau misalkan kalengnya pendek itu jauh lebih maksimal hasilnya. Nah, untuk mengakalinya di sini saya menggunakan ini. Nanti bisa menggunakan paving ataupun batu bata ya. Kita taruh pada bagian dalamnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan 2 ya teman-teman. Jadi supaya lebih tinggi. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini kemarin sudah saya pergunakan berkali-kali dan ini masih awet teman-teman. Jadi ini adalah tisu makan yang berbentuk gulungan. Nanti bebas bisa berbentuk gulungan maupun yang berbentuk kotak ya. Kalau ini saya gulungan dan ini ada wadahnya. Wadahnya menggunakan wadah bekas juga. Nah, di sini kuncinya adalah bahan bakarnya teman-teman. Ini nanti bisa jauh lebih awet kalau misalkan kita tambahkan bahan bakar. Tapi kalau misalkan tidak kita tambahkan bahan bakar, contohnya kurang lebih seperti ini. Tisu kalau misalkan hanya kita bakar saja, dia langsung habis ya teman-teman. Nah, ini tanpa menggunakan bahan bakar, jadi mudah sekali habis dan ini akan boros teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan bahan bakar yang mudah sekali kita dapatkan. Nah, contohnya ada 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan spiritus. Kalau ini beli. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan minyak tanah. Tapi tadi kita tidak akan menggunakan minyak tanah ya. Kemudian yang terakhir, di sini kita bisa menggunakan minyak jelantah atau minyak goreng bekas yang biasanya hanya dibuang saja teman-teman. Ini tinggal kita taruh saja ke bagian dalamnya. Nah, kita siramkan ke bagian tisunya teman-teman. Oke. Kemudian tinggal kita diamkan sebentar supaya meresap semuanya ke bagian tisunya. Oke. Tinggal kita taruh ke bagian dalam sebelah sini, tengah-tengah ya. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, setelah minyaknya meresap semua ke bagian tisunya, ini tinggal kita hidupkan saja ya. Seperti ini sebagai contoh. Oke, tinggal kita tutupkan lagi bagian atasnya. Dan kita tunggu sampai apinya membesar teman-teman. Jadi perlahan-lahan ya. Ini berbeda dengan spiritus dan juga minyak tanah. Lama-kelamaan ini apinya akan membesar semuanya. Oke, kita tunggu sampai wajahnya panas terlebih dahulu. Nah, setelah panas seperti ini teman-teman bisa langsung kita pergunakan. Sebagai contoh saya akan menggoreng telur. Nah, bisa terlihat teman-teman, sangat mantap sekali ya. Kita bisa lihat ya. Nah, kita tunggu sampai telurnya matang terlebih dahulu. Telur mata sapi teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini telurnya sudah sampai matang ya teman-teman. Oke, kita ambil saja. Ini kita ganti. Saya akan memasak air. Nah, kita bisa lihat ya, apinya itu masih awet teman-teman. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu pada bagian tisunya. Nah, tisunya juga masih awet. Kita bisa lihat ya. Tanpa menggunakan gas, tanpa menggunakan kayu. Ini bisa kita pergunakan untuk memasak teman-teman. Memasak air ya. Tadi kita memasak telur. Oke teman-teman, jadi mulai sekarang kita jangan pernah takut lagi ketika kita tidak punya gas di rumah ya. Kita bisa membuat kompor alternatif tanpa menggunakan gas, tanpa menggunakan kayu maupun tanpa menggunakan minyak tanah. Cukup bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.